Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan lagi untuk pembahasan tentang rumah sakit ini teman-teman, yaitu saham LSCH ini teman-teman. Nah, hal ini sudah penawarnya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bertanya, ada tambahan underwater SA. Nah, nanti saya bahas ya teman-teman. Nah, kita sudah tahu ya teman-teman, di video saya sebelumnya sudah saya bahas ya tentang perusahaan ini teman-teman, tentang tempatnya di mana dan juga lokasinya, terus juga asetnya, labanya. Nah, ini dia teman-teman, cari hospital ya teman-teman. Ini saya mau menjelaskan sedikit ya teman-teman. Nah, ini kan sudah di penentuan ya temannya untuk purpose akhirnya, yaitu penjataan terpusat polling alamat. Nah, ini dia teman-teman. Perusahaan akan melakukan penawaran umum dengan nilai emisi sebanyak yaitu sekitar 60.950 juta rupiah, sehingga berdasarkan angka penawaran umum perusahaan digolongkan dengan golongan penawaran umum pertama ya teman-teman. Nah, ini dia. Jadi yang pertama ya teman-teman, karena untuk IP-nya di bawah 250 miliar teman-teman itu. Oleh karena itu perusahaan akan mengalokasikan penjataan terpusat adalah sebesar 20 miliar teman-teman. Nah, ini sangat sedikit sih teman-teman. Jadi sebesar 32,81%. Itu sebanyak sekitar 173.913.100 lembar saham dari jumlah saham yang ditawarkan setelah pembulatan ke atas jumlah saham OD lot. Nah, itu dia teman-teman. Jadi alokasi saham untuk penjataan terpusat dialokasikan untuk penjataan terpusat retail. Untuk pemesan nilai yang paling banyak adalah 100 juta dan penjataan terpusat selain retail untuk pemesan dengan jumlah lebih 100 juta yaitu 1:2 teman-teman, itu ya. Jadi menurut saya sih untuk polling ini sangat kecil sih, 32% sih teman-teman, tidak terlalu besar juga sih. Kalau saham organisasi lumayan besar-besar ya teman-teman, ada 50, ada 78 seperti Habat kemarin teman-teman, itu dia. Nah, kemungkinan untuk jatahnya agak sedikit teman-teman, tapi semuanya tergantung sama pembelian dan antrian teman-teman. Kalau misalkan ramai pastinya sedikit, kalau misalkan agak sepi ya bisa saja banyak teman-teman untuk penjataannya nanti, itu dia. Oke, ini saya bahas saja ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman tidak bingung ya. Nah, kita sudah tahu ya teman-teman, untuk rencana penggunaan dana ini dia itu sangat bagus teman-teman. Nah, sebanyak 40-30% akan digunakan untuk penyelesaian bangunan rumah sakitnya. Terus juga sebanyak 45,89 akan digunakan untuk pembelian alat medis, dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja perusahaan itu. Nah, ini juga teman-teman sudah saya bahas juga teman-temannya. Ini lock up semua ya teman-teman. Nah, PT Wayu Agung, Wayu Pitria. Nah, ini dia. Ini mereka lock up ya teman-teman. Nah, jadi tidak mungkin sih mereka mau exit teman-teman, karena ini sudah lock up ya. Tergantung sama underwater-nya. Underwater-nya distribusi atau tidak di hari pertama. Kalau underwater-nya jagain, bagus itu teman-teman. Kalau underwater-nya tidak bersahabat, main guyul sama saja bohong ya teman, meskipun itu ada lock up-nya itu. Oke. Nah, ini sudah saya bahas ya teman-teman. Nah, kita lihat teman-teman policy LSCH ini. Nah, harganya sudah ditentukan di 115 ya teman-teman, ini dia. Kita lihat di LSCH di tahun 2022 teman-teman untuk policy-nya ya. Untuk harga rentang dari 115 ya, yaitu PBP-nya yaitu 8,11 kali, PEL-nya minus 41,4 kali, BP-nya yaitu 14,17, DEL-nya yaitu 142,24%. Untuk lainnya yaitu minus 19,58%. Untuk EPS-nya yaitu minus 2,78. Untuk jumlah sahamnya yaitu 2,6 miliar. Untuk ekuitasnya yaitu 37 miliar. Untuk laba bersihnya yaitu minus 7 miliar. Total hutangnya yaitu 53 miliar. Untuk market cap di 115 yaitu 304 miliar. Tidak teman-teman untuk policy di tahun 2022 selama berjalan ya teman-teman. Nah, ini tahun 2022. Nah, kita masuk ke LSCH policy di tahun 2023 di kuartal pertama. Nah, ini dia untuk harga di 115. Untuk PBP-nya yaitu 3,28 kali. Untuk PEL-nya yaitu minus 487,29 kali. Untuk BP-nya yaitu 35,07. DEL-nya 4,29%. Untuk lainnya yaitu minus 0,67%. Untuk EPS-nya yaitu minus 0,24%. Untuk jumlah sahamnya ditawarkan adalah 2,6 miliar. Untuk ekuitasnya yaitu naik ya teman-teman sekitar 92 miliar. Untuk laba bersihnya yaitu minus 625 juta. Total hutangnya yaitu mengecil jadi 3,9 miliar. Untuk market cap di 115 yaitu sama teman-teman di tahun 2022 yaitu 304 miliar. Itu dia teman-teman untuk policy LSCH ini dari tahun 2022 sampai ke tahun 2023 di kuartal pertama ini itu. Nah, kita masuk ke underwater-nya teman-teman. Nah, Sinan Sekuritas Indonesia AHA. Oke, kita lihat teman-teman. Terakhir ada LMAX teman-teman. LMAX ternyata satu kali sempat di bawah ALB, tapi ALB-nya diangkat ke atas teman-teman. Sama seperti Inet juga oponnya ALB.
terus naik ke atas dia teman-teman sampai begal semua nih teman-teman, dua ini Inet dan LMAX ini. Dan LMAX untuk 2 hari ini sudah dia turun terus teman-teman, ALB dia teman-teman. Nah, nanti kita lihat teman-teman ya. Terus juga untuk LMAX ini adalah papan akselerasi teman-teman, tapi papan akselerasi bolehlah bisa digoreng, mungkin karena sepi ya teman-teman itu, dan awalnya juga digoreng teman-teman. Dan Inet untuk papan pengembangan saham teknologi lumayan sih teman-teman, dia 1 kali ala, hari biasanya tidak ala, tapi masih melanjutkan kenaikan teman-teman. Itu dia Maxi, saham bukan teknologi, saham creepy ya, mungkin ada nama itu di investasi dan juga tidak ada lock up teman-teman. Nah jadi gini teman-teman, 3 kali LB sempat ke 50 harganya teman-teman, itu papan pengembangan. Terus Jati bisa 2 kali ala, Pipa 2 kali ala, sempat mentok ke 3 kali ala, tapi yang ketiganya itu kebongkar teman-teman, sempat ALB terus dan sampai sekarang dia sudah kegocap teman-teman. Itu IELX juga teman-teman, dia juga hijau tapi juga digoreng, sempat juga begal teman-teman. Soul 4 kali LB karena saham akselerasi. Oke, sisanya kita lihat ya teman, ini dia. Oke, jadi menurut saya sih untuk AHA ini, untuk LMAX dan untuk Inet ternyata sudah tobat teman-teman. Jadi lumayan bagus menurut saya. Ya, karena dia tobat itu, jadi saham itu jadi agak bagus untuk peluang kedepannya teman. Karena di LSCH ini ada AHA. Dan juga untuk ke depan lagi ada IG teman-teman yang akan nipu juga itu. Oke, kita lanjut ke underwriter satunya, yaitu SA, yaitu Elite Sukses Sekuritas. Ternyata belum ada membawa saham papan pengembangan. Semuanya papan akselerasi. Dan papan akselerasi ternyata semuanya jelek banget teman-teman. Dari LCC 1 kali LB, Clean 2 kali LB, Nine merah. Nyata tidak ada yang hijau teman-teman. Kalau LCC ini kalau saya lihat teman-teman untuk cek ikonnya, nyata dia di hari pertama dia sempat A, tapi dia turun terus ke bawah dan ALB untuk closingnya. Clean kalau kita lihat teman-teman, kalau saya lihat dia opennya ALB langsung, mungkin efek sama bimbel kemarin teman-teman. Itu dia. Untuk Nine merah tapi tidak ALB deh, tapi harga sekarang Nine ini di bawah 20-an teman-teman itu. Oke, kita langsung saja teman-teman. Ini dia, kita lihat untuk cek ikonnya semuanya teman-temannya. Nah, ini saya sudah lihat ya teman-teman. Nah, untuk penyataan terpusatnya ini teman-teman, nah ini dia pollingnya. Kalau kita di sini ya teman-teman, silakan teman untuk cek di Popestusnya. Nah ini dia, jadi sekitar 32,81%, artinya sekitar 173 lembar saham. Nah ini dia, kan untuk jumlah seluruh total sahamnya kan ada 530 lembar, saham. Jadi sisanya itu sama bandal nih teman-teman, yaitu jatah pusat teman-teman, artinya sekitar 68% teman-teman yang dipegang oleh bandal teman-teman. Itu nggak tahu bandal atau siapa teman-teman penjatah pusatnya. Itu dia. Oke, kita lihat untuk ininya, pemegang ini penjamin. Oke, ini dia teman-teman, kita lihat teman-teman, ternyata untuk AHA ini Sinan Sekuritas ini nyata memegang paling banyak ya, 65%. Dan untuk PT Elite Sukses Sekuritas nyata memegang banyak juga, sekitar 34,95%. Nah artinya tidak sampai setengah sih teman-teman. Nah untuk SA ini agak sedikit, tapi tetap menjadi underwriter utamanya adalah untuk AHA ini teman-teman. Itu ya, semoga saja sih kalau mereka berdua ini bersahabat, bisa saja untuk saham rumah sakit ini sukses teman-teman. Itu dia. Oke, ini kita lanjut lagi teman-teman. Ini dia, saya ada untuk melihat untuk teori datanya teman-teman. 11 daftar saham rumah sakit yang terdaftar di BI. Pertama ada HIL. Untuk saham HIL ini Media Loka, Helmina ya. Nah nyata sideway ya harganya. Kita lihat pada saat dia IPO dia teman-teman, profilnya mungkin sudah lama sih. Dia IPO di tanggal 16 Mei di harga 3.700. Cuman sih agak penurunannya teman-teman. Apakah dia ada stock split? Kita lihat dulu teman-temannya. Kalau ada stock split ya berbeda jauh itu namanya. Oke, ternyata ada stock splitnya. Kita lihat untuk stock split ternyata 5. Artinya 5 kali 1.400 kita 5 ribuan ya teman-teman kalau kita hitung ya. Oke, nyata dari harga 3.700 dia naik, nyata sudah begal ini teman-teman untuk HIL ini. Dan kita lihat nyata tidak dibawa untuk di harga IPO dia teman-teman. Itu sangat bagus sih teman-teman menurut saya sih. Nah untuk saham HIL ini belum ada dibawa di harga IPO dan dia masih di atas IPO dia teman-teman. Itu dia. Dan juga kalau kita lihat dia belum ke bawah sih teman-teman itu. Oke, kita lanjut untuk lihat untuk saham lain teman-teman. Untuk Silo. Oke, kita lihat untuk Silo ya teman-teman. Silo. Nah ini dia. Oke, kalau kita lihat ya teman-teman, ternyata
belum juga dibawa ke bawah teman-teman, ke gocap teman-teman. Artinya belum ada gocap ya teman-teman untuk silo ini ya teman-teman, untuk saham Siloam ini. Oke, pada saat dia IPO, kapannya IPO-nya di harga 9.000 ya teman-teman. Nah, ini dia di harga 9.000. Kalau kita lihat apakah ada stock split ya. Oke, ada, ternyata 8 ya teman-teman stock splitnya. Lumayan sih teman-teman, artinya dia sudah di atas sih teman-teman. Ada juga bagi dividen. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita lihat untuk Mika ya teman-teman. Oke, untuk Mika nyata 2710 ya. Kita lihat ada stock split, tidak ada. Kita lihat untuk ini, untuk awal IPO dia sekitar 17.000 teman-teman. Nyata lumayan sih penurunannya teman-teman. Kita lihat di analisis. Nah, lumayan sih turunnya teman-temannya, tapi tidak dibawa ke gocap teman-teman. Itu aja. Oke, kita langsung saja yang lain teman-teman, yang baru nama itu IPO teman-teman. Ada Same, LSGK. Oke, kita lihat untuk Same. Same ini juga kemana ada IPO ya teman-teman, kalau nggak salah ya. Kita lihat di profilnya di sini. Nah, ini dia. Same, nyata agak IPO-nya tuh 400 ya. Ada stock split enggak? Kita lihat. Ternyata tidak ada isu aja. Oke, ternyata tidak dibawa gocap ya. Kita lihat untuk LSGK. Nah, LSGK nih, oke, ada bagi dividen. Apakah ada stock split? Tidak ada tender. Oke, kita lihat agak IPO-nya yaitu 1720 ya teman-teman. Itu dia. Kalau kita lihat di analisis, apakah dia sudah ke bawah gocap? Nyata belum ada ya teman-teman itu. Oke, kita langsung ke bawah saja ya teman-teman. Yang baru saja IPO yaitu Play dan MTMH. Oke, kita lihat untuk Play teman-teman. Ini dia teman-teman, Play. Ternyata dia tidak dibawa harga gocap. Ke 500 saja tidak teman-teman. Ya, harga IPO-nya mungkin kita sudah tahu ya teman-teman. Di 900-an teman-teman harga IPO-nya ini. Oke, lalu MTMH. Kita lihat teman-teman, MTMH. Oke, untuk MTMH yaitu 1280 ya, dan sekarang 1415. Ternyata sudah naik teman-teman, lumayan sih naiknya karena harganya juga sudah tinggi. Oke, kita yang terakhir teman-teman, kita lihat ini dia teman-teman untuk BMAHS, harga IPO-nya 340 dan 378 ya teman-teman. Tidak ada ini stock split karena ini baru IPO juga pada saat corona kemarin. Sempat juga dia beberapa kali begal teman-teman. Nah, sempat di 635 ya teman-teman naiknya teman-teman, dan tidak dibawa harga gocap teman-teman itu. Nah, jadi saya bisa simpulkan teman-teman, untuk saham rumah sakit ini belum ada di bawah gocap teman-teman. Kenapa? Karena saham rumah sakit ini jelas teman-teman, karena usahanya itu ada teman-teman. Itu yang saya jelaskan teman-teman. Nah, jadi apakah nanti saham untuk LSCH ini akan naik juga teman-teman dan dijagain harganya? Nah, itu kita kurang tahu. Ya, semoga saja nanti jagain. Ini semua tergantung sama underwater-nya teman-teman. Ya, mungkin polusinya mahal dan juga perusahaan rugi. Ya, rata-rata sih banyak juga sih untuk perusahaan rugi teman-teman. Seperti saham Cyber kemarin, dia perusahaan rugi terus teman-teman. Dari tahun ke tahun belum mencetak laba sama sekali. Nah, kalau di saham LSCH ini di tahun 2021 dia bisa mencetak laba teman-teman. Nah, sedangkan untuk di saham Cyber kemarin belum ada dia teman-teman, malah digoreng oleh bandar teman-teman. Mungkin karena underwater-nya bagus. Kalau saham untuk LSCH ini dia mungkin underwater-nya ini agak kurang bagus teman-teman. Ya, kalau misalkan underwater-nya keren, pastinya sangat menarik teman-teman itu. Ya, kalau saya sih masih percaya sih kalau saham rumah sakit ini tidak akan mati teman-teman usahanya itu, karena pastinya akan berkembang terus teman-teman. Ya, kalau sahamnya nggak tahu saya itu. Oke, kita mau lihat dulu untuk LMAX kemarin ya teman-teman. Oke, LMAX hari ini ALB ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat sampai hari ini teman-teman, ternyata AHA tampung terus teman-teman itu. Nah, di video saya sebelumnya sudah saya buatkan teman-teman, silahkan dicek ya teman-teman untuk analisa saham LMAX kemarin. Ternyata AHA tampung terus teman-teman, dan ternyata AHA ini sudah tobat teman-teman. Oke, coba kita lihat di tanggal 10 ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, ternyata AHA nampung teman-teman. Oke, di tanggal 11 kita lihat. Nah, ternyata AHA jualan ya di hari keduanya. Mantap, saya turun di hari selanjutnya di hari Senin. Nah, ini dia. Ternyata tidak ada AHA, tapi digoreng dia teman-teman, sempat mau ke 400 dia teman-temannya. Kalau kita lihat teman-teman, ini dia. Nah, sempat mau ke 400-an dia teman-teman. Kalau 400-an nanti mau begal dia teman-teman untuk saham papan aktualisasi ini. Itu dia. Nyata LMAX ini lumayan sih, apalagi walnya teman-teman. Walnya itu paling liar teman-teman, bisa digoreng ke hampir mau menuju ke induknya, hampir ke 200 teman-teman, 80 teman-teman. Itu dia. Nyata lumayan sih teman-teman digoreng oleh bandarnya. Lalu kalau kita lihat teman-teman, ada yang bertanya, kalau untuk take record
SH ini gimana? Dia IPO di tanggal 2 Agustus tahun 2022. Oke, kita lihat teman-teman untuk barcode sahamnya. LCC. Oke, kita lihat 2 Agustus ya teman-teman. Di tahun 2022 ini dia. Oke, kita lihat di hari pertama ya teman-teman. Nah, ternyata SA ada nampung teman-teman, ini dia. Ternyata nampung ya teman-teman. SA ini terikut ini nanti Elite Sekuritas ini di hari pertama. Oke, coba kita lihat langsung di hari keduanya. Ternyata masih nampung deh teman-teman. Oke, coba kita lihat untuk 1 bulan teman-teman. Oke, ternyata SA ini jagain harga untuk LCC ini teman-teman. Itu dia. Itulah kenapa harganya masih lumayan sih teman-teman, tidak kegocap ya teman-teman. Padahal ini adalah saham akresasi. Dan juga harganya tidak jauh beda untuk di harga IPO-nya teman-teman itu. Oke, kita lanjut teman-teman. Coba kita lihat untuk clean teman-teman. Clean juga dibawa oleh ini ya teman-teman. Oke, untuk clean ya teman-teman, kita lihat di tanggal 9 Agustus ya teman-teman. Ternyata SA ini banyak bawa di bulan Agustus teman-teman. Oke, harga IPO-nya 100 ya teman-teman. Dan sekarang sudah turun lumayan sih teman-teman, sudah 60%-an hampir. Oke, ternyata SA tidak ada ya teman-teman. Ini dia. Kalau kita lihat untuk ini, untuk negonya ternyata dia ada tukar bank teman-teman ke KI itu. Oke, kita coba lihat di tanggal 10 teman-teman. Untuk di pasar regulernya. Oke, ternyata SA ada tampung ya teman-teman, meskipun sangat sedikit dan ada retail teman-teman. Oke, coba kita lihat dari tanggal 9 sampai tanggal 31 untuk 1 bulannya. Oke, ternyata SA masih ada teman-teman nampung, dan ternyata ada KI teman-teman yang nampung juga. Ternyata SA ini tidak ada jual barang teman-teman, artinya dia ini nampung. Tapi mungkin ini adalah papan agresasi saja teman-teman, menurut saya itu. Kalau papan pengembangan kemungkinan bisa saja tadi teman-teman ditampungnya teman-teman itu. Oke, kita lihat untuk yang terakhir teman-teman, untuk Nine ya teman-teman ya. Kita lihat ya teman-teman, Nine kapannya terakhir IPO dia. Oke, untuk underwaternya Mi sama SA. Kita lihat, ternyata SA jualan teman-teman. Ternyata kalau dia bukan collab, ternyata dijualan teman-teman. Itu. Nah, kalau dia collab, kalau dia collab teman-teman, dia sama Mi, ternyata jualan dia. Kalau dia sendirian, ternyata dia tampung teman-teman. Itu. Oke, untuk Mi tidak ada ya teman-teman. Coba kita lihat untuk hari esoknya teman-teman, tanggal 6 Desember. Oke, PG ternyata untuk SA dan Mi tidak kelihatan ya teman-teman. Oke, coba kita lihat untuk 1 bulannya teman-teman, tanggal 5 sampai tanggal 31 kita lihat ya. Oke, nyata SA jualan ya teman-teman. Nyata di saham ini SA jualan. Untuk Mi tidak kelihatan sama sekali teman-teman, itu dia. Jadi menurut saya untuk dia collab untuk ini kurang menarik jadi teman-teman. Kalau SA ini collab nyata kurang menarik karena dia bong barang teman-teman kalau dia collab. Kalau dia sendirian nyata dia tampung barang dia teman-teman. Itu untuk underwater SA ini, itu dia. Oke, kalau untuk AHA mungkin sudah tahu ya teman-teman, untuk triggernya seperti LMAX kita sudah lihat kemarin teman-teman gerakannya, Inet juga teman-teman, dan Maxi juga, Jati dan lain-lain pasti sudah tahu. Apalagi pipa ini teman-teman, pipa saja bukan sama kesasi, nyata bisa digoreng teman-teman, sempat ya sudah gocap ini teman-teman. Oke, kita lihat untuk pipa ya teman-teman. Nyata di hari pertama tidak ada ya kelihatan, baik itu dia nampung, baik itu dia jualan teman-teman, tidak ada ya teman-teman, tidak kelihatan sama sekali. Kalau untuk di pasar nego, kalau kita lihat teman-teman, nyata dia ada tukar barang teman-teman sama TP teman-teman itu. Oke, kita kembali lagi. Kita lanjut untuk lihat hari esoknya teman-teman, besoknya tanggal 11 di hari kedua. Ternyata juga tidak ada ya teman-teman, dan TP juga tidak ada. Oke, kita lihat di pasar nego. JP ternyata tukar sama AF teman-teman itu. Oke, di tanggal 12 kita lihat juga teman-teman, itu di regulernya. Oke, AHA juga tidak kelihatan ya teman-teman sama sekali, dan juga TP tidak kelihatan. Nah, nyata oke, di hari ketiganya nyata TP yang jualan teman-teman. Artinya AHA ini tukar barang sama TP, dan TP nyata take profit ya teman-teman, jualan di hari ketiga. Nyata sudah begal, itu dia. Jadi kalau kita lihat teman-teman dalam 1 bulan ya, di tanggal 10 sampai 30 nih, nyata TP yang jualan teman-teman. Dan ternyata AHA tidak kelihatan sama sekali karena dia tukar barang sama TP ini. Yang meskipun barang itu masih banyak sih, itu dia. Jadi menurut saya sih teman-teman, antara nanti AHA ini mau tukar barang atau tidak ya teman-teman di pasar nego. Nah, nanti kita lihat di Bakasam di hari pertamanya, apakah AHA akan tobat atau tidak. Kalau dia tobat pastinya enggaknya seperti Inet atau LMAX. Bisa saja nanti pada saat open nanti ALB.
tapi ALB-nya diangkat teman-teman itu. Oke, kita masuk kesimpulan. Menurut saya teman-teman, menurut saya saham rumah sakit ini sampai saat ini ada 11 emiten belum pernah menyentuh ke gocap atau turunnya dalam sekali teman-teman. Nah, berbeda sama saham lain yang IPO, ternyata banyak sekali sudah menuju gocap teman-teman. Ya karena saham ini kan saham rumah sakit, jelas ini teman-teman sahamnya teman-teman. Dan badannya juga sudah tahu pastinya di Semarang teman-teman, sesuai dengan PT-nya. Nah, dan juga mungkin karena valuasi mahal dan juga masih merugi, belum mencetak laba, mungkin dia ini baru bangun ini teman-teman sahamnya nih. Baru bangun perusahaan ini di tahun 2019 ya, wajar mungkin karena masih dalam pembangunan teman-teman. Itu. Lalu yang kedua, ini ada tambahan underwater teman-teman, SH. SH ini belum pernah kita lihat sama sekali teman untuk di papan pengembangan. Gerakannya nanti gimana? Kalau kita lihat tadi untuk saham marketasi, kalau dia single, dia tampung barang teman-teman, meskipun ujung-ujungnya ALB teman-teman masih dijagain ya ditampungnya. Tapi kalau dia duet teman-teman, nah nanti seperti AHA ini, kemungkinan SA nanti dia buang barang teman-teman. Itu dia. Kalau kita lihat untuk skenario seperti ini tadi, Mi dan SA dia collab, ternyata SA yang jualan teman-teman. Itu. Dan juga AHA ini kalau kita lihat teman-teman, untuk di pipa nyata dia tukar bank teman-teman sama TP itu. Dan kalau misalkan dia skenario sama seperti Inet, nyata dia oponnya ALB, nanti bisa saja nanti dibawa ke atas lagi ya, tergantung sama retailnya teman-teman. Kalau retailnya panikan ya gitu, mungkin bisa saja nanti di-lock terus ke bawah ALB nya teman-teman itu. Dan NMAX saja kemarin itu kan sepi, bisa diangkat teman-teman. Nyata yang angkatnya tuh oleh asing teman-teman. Kalau kita kemarin ya teman-teman, seperti video saya sebelumnya, nyata AHA juga tampung teman-teman itu. Dan juga untuk Inet nyata dia tidak lagi bang-bang teman-teman, kecuali di Maxi. Maxi dia jual barang teman-teman. Nah itu yang paling dicurigai ya, karena tidak ada lock up juga teman-teman untuk Maxi itu. Nah dan juga saham untuk SCH ini ada lock up-nya juga teman-teman. Gak mungkin sih pemegang lamanya mau jualan, sedangkan rumah sakitnya ini baru berdiri teman-teman. Itu masa dia mau cepet banget menukar tempat posisinya teman-teman. Itu aja. Dan juga saya lihat untuk polling untuk retail sangat tidak terlalu besar sih, sangat sedikit, dan sisanya ada sekitar 68% sudah dijatain untuk visit elemen atau bandal teman-teman ya, pegang. Itu dia. Jadi sisanya itu 30-an tadi ya teman-teman untuk pemegang saham ini tadi ya teman-teman. Nah ini dia, kalau kita lihat 32% ya teman-teman. Jadi yang akan dibagi ke masyarakat tuh ini dia teman-teman, nanti di polling. Ya tergantung sih apakah nanti bisa jatahnya besar atau kecil teman-teman, tergantung sama antena nih. Itu dia. Oke, gimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman akan ikut beli atau tidak? Setelah saya jelaskan secara detail tadi untuk underwater-nya dan juga untuk masalah ininya teman-teman, valuasinya tadi sudah saya buat kembali lagi valuasinya di tahun 2022 dan tahun 2023 di kuartal pertama untuk di rentang harga di 115 ini. Ya menurut saya sih saham rumah sakit ini, untuk saham rumah sakit ini menurut saya sih tidak akan mati sih usahanya. Pastinya ada saja yang sakit teman-teman, apalagi ada seperti corona kemarin itu pastinya akan alami rumah sakit ini teman-teman. Itu dia. Apalagi kalau kita lihat untuk skenario dari 11 emiten itu tidak pernah menuju ke gocap. Paling untuk sahamnya itu dia sideways saja teman-teman. Itu dia. Ya semoga saja nanti saham SCH ini akan digoreng teman-teman. Nah mungkin teman-teman bertanya apakah saya akan ikut. Nah ini saya nggak bisa jawab sih teman-teman ya. Mungkin kalau saya bilang ikut, takutnya nanti teman-teman ikut. Nah, takutnya nanti pada saat ALB dan tahunnya turun terus, ya takutnya nanti teman-teman salahin saya. Mungkin saya tidak akan jawab sih teman-teman. Mungkin teman-teman sudah tahu sih saya akan ikut atau tidak. Nah, melihat penjelasan dari saya ini teman-teman itu. Dan juga teman-teman, ini adalah saham terakhir teman-teman. Maksud saham terakhir sebelum ALB simetri teman-teman. Kalau sudah simetri, itu sangat berisiko teman-teman. Kalau misalkan dia naik 35%, turunnya pasti 35% teman-teman. Nah, itu paling bahaya teman-teman. Ya, kalau ini terakhir kan, mungkin bisa saja sih kita manfaatkan momentum ini teman-teman. Mungkin saja banyak bandar akan ikut beli pesan ini teman-teman. Ya, semoga saja sih seperti Smil kemarin teman-teman. Underwater-nya kemarin aja jelek teman-teman untuk EP. Ternyata digoreng teman-teman untuk Smil. Sempat begal ya 3 kali. Tapi ketiga kalinya ternyata kebongkar teman-teman. Dan jatuh ALB. Nah, apakah SCH ini akan sama teman-teman? Ya, kita nggak tahu teman-teman. Itu semua tergantung sama bandar, tergantung sama investornya nanti. Itu dia. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video singkat saya tentang pembahasan untuk saham SCH ini yang sudah penawaran ini teman-teman.
Apakah teman-teman akan beli, apakah teman-teman akan skip, itu tergantung sama teman-teman sendiri. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video singkat saya tentang pembahasan LSCH ini. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.